Jemaat yang terkasih dalam Kristus, adalah sebuah anugerah jikalau kita boleh datang di hadapannya. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita mempersiapkan hati dan hidup kita. Kita datang kepadanya. Kita menyerahkan hidup kita. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Biarlah Allah Tritunggal yang akan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang sekalian dikasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita boleh ada semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, bersama kita akan membaca bacaan pertanggapan. Saya akan memulai membaca bagian yang P, Bapak Ibu jemaat bagian yang J. Nanti P dan J kita akan membaca bersama-sama. Haleluya, berbahagialah orang benar yang hatinya takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bersama-sama, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Dia adalah Bapa kita yang setia, Dia tunjukkan kasih setianya, penyertaannya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, di pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau puji Dia, kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari nyatakan itu dalam pujian kita Bapak Ibu, dan akan pujian yang bersama. Kau mulia, tenanglah.
kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau sebagai Bapa yang setia. Kami bersyukur karena Tuhan menunjukkan kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Engkau sungguh lebih dari sekedar harta bagi kami ya Tuhan. Engkau menyediakan setiap apa yang kami perlu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang setia, yang sekalipun tidak pernah meninggalkan kami, umat yang Engkau ciptakan ya Tuhan. Kalau kami boleh berdiri di rumah Tuhan hari ini, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hari ini kami mau membawa hidup kami untuk menyatakan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu setia akan janjinya bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, biarlah ibadah ini boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa untuk sidang jemaat yang sudah hadir pagi hari ini, berikanlah hati yang sungguh-sungguh buat setiap kami untuk boleh memuji nama Tuhan, menaikkan syukur kami hanya kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup kami. Jika sebentar nanti kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, siapkanlah hati kami. Biarlah hati kami boleh seperti tanah yang subur, yang siap ditaburkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semua dipersilakan duduk kembali. Dia Allah yang menyelidiki setiap hati kita. Tidak ada satupun yang bisa kita tutupi dari Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita boleh datang dengan penuh kerendahan hati kita. Mari kita meminta kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dia yang menyelidiki hati setiap kita. Dia yang menyucikan kita, mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Selidiki aku, lihat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu jemaat sekalian untuk kita masuk dalam doa-doa pribadi kita. Mari kita akui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan.
Ya Bapa, sungguh Engkaulah yang mampu menyelidiki hati setiap kami. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan daripada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang mengenal setiap kami, mengenal isi hati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan layakan kami, untuk kami boleh bersekutu beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa kami, setiap perkataan, perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti hati sesama kami. Biarlah ya Tuhan, hidup yang sudah Tuhan tebus ini, kami boleh memakainya untuk memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita percaya kita punya Allah yang baik. Amin. Meskipun ya habis hari raya kemarin semua pada naik, yang turun cuman hujan doang ya. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Dia terus pegang tangan kita. Bagi setiap kita yang sudah mengecap bahkan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mari bersama kita pujikan dengan sukacita, kita bertepuk tangan bersama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mari kita bersorak bersama Bapak Ibu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia
kita bersyukur Allah kita, Allah yang memelihara hidup kita. Mari bersuka cita Bapak Ibu. Ya, mari kita pujikan pujian ini bersorak-sorai, hai umat pilihannya. Sorak-sorai hai umat pilihannya, bertepuk tangan hai umat tebusannya. Sebab apa? Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Sorak-sorai hai umat pilihannya, bertepuk tangan hai umat tebusannya. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa. Dia penuhkan kita dengan kasih-Nya. Diriku dengan kasih-Nya. Kami mau bersuka Tuhan. Kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Sekali lagi terpujilah Allah. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Nah, sebelum duduk boleh kasih salam kepada kanan kiri, depan belakang. Selamat hari Minggu. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur kita punya Allah yang setia, Allah yang bukan hanya sekedar berjanji, tapi Dia juga sudah buktikan kasih-Nya, janjinya bagi setiap kita. Dia sudah menebus kita, membayar hidup kita dengan darah-Nya yang kudus, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kita boleh hari ini berada di sini, kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, dan juga kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Jane. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur.
kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh datang untuk beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami tahu dalam segala keterbatasan kami sungguh membutuhkan pertolongan Roh Kudus, agar kami boleh memahami, kami boleh menyadari, dan kami boleh melakukan apa yang seharusnya kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Tolonglah setiap kami, tenangkanlah hati dan hidup kami ya Tuhan. Kalau banyak pergumulan masalah, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkau yang memberikan kelegaan dan memberikan kami jalan keluar. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sembunyikanlah di balik salib-Mu agar kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ini, berbicaralah ya Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah minggu dengan cuaca yang cukup cerah. Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita dan membacanya dari kitab Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5. Kita mulai membaca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat yang kedua sampai ke-6. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang kedua, minta jemaat sekalian ayat yang ketiga. Demikian bergantian sampai dengan ayat yang ke-6. Galatia pasal yang ke-5 mulai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, surat ini ditulis oleh Paulus. Kalau kita melihat di pasal yang pertama, di atas jelas dikatakan surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia adalah jemaat-jemaat yang umumnya adalah pengikut Tuhan Yesus dari latar belakang bukan Yahudi atau bukan orang Israel. Jadi Paulus telah menolong mereka agar mengenal dan percaya Tuhan Yesus sehingga mereka diselamatkan, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka beribadah, mereka bersekutu. Dan di dalam kesempatan ini Paulus memberikan surat kepada mereka. Sebuah surat yang sangat penting sekali, yang sangat mendesak. Karena Paulus telah melihat
ada ajaran-ajaran yang palsu atau Injil palsu. Orang-orang Yahudi yang menyesatkan orang-orang yang bukan Yahudi yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena itu Paulus mengirimkan suratnya ini. Mulai ayat yang kedua kita melihat, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, Paulus yang telah mengajarkan Injil yang sejati, kembali menegaskan kepada jemaat yang membaca surat ini. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, sunat yang secara lahiriah, sunat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh bangsa Israel. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu, atau tidak akan ada gunanya bagimu. Tidak akan memberikan keuntungan di dalam hidupmu. Jemaat yang terkasih, sunat yang diajarkan atau yang harus dilakukan oleh bangsa Yahudi diawali dari kisah Abraham. Mari kita coba melihat kisah Abraham dari Kejadian pasal yang ke-17. Ayat 10, judulnya sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Lembaga Alkitab Indonesia jelas mengatakan sunat itu tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Yang menandakan bahwa Abraham dan keturunannya adalah milik Allah yang mendapatkan janji dari Allah. Ayat 10 saya bacakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, jelas bahwa sunat ini adalah tanda yang harus dimiliki oleh keturunan Abraham untuk membedakan dengan orang-orang lain atau keturunan lain yang tidak mendapatkan janji dari Tuhan. Tapi bukan sebaliknya, karena disunat maka akan diberi janji. Janji itu telah diberikan dan kepada siapa? Nah, janji yang diberikan kepada Abraham itu orang yang seperti apa? Orang yang ditandai dengan sunat. Jadi kita melihat bukan karena sunat maka Abraham dan keturunannya memperoleh janji. Lalu sunat juga diajarkan oleh Musa. Kita melihat Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dikatakan, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Maksudnya, setelah 430 tahun, Musa memberikan hukum kepada bangsa Israel, yaitu hukum Taurat, dan meminta orang-orang Israel untuk menyunatkan dirinya sebagai tanda bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang telah memperoleh janji. Bahkan di saat mereka keluar dari Mesir dan mereka akan masuk ke tanah Kanaan, Yosua pun meminta keturunan-keturunan yang baru, yang dulunya itu sudah mati di perbudakan dan di perjalanan, dan sekarang mau masuk ke tanah Kanaan, mereka harus disunat untuk menandakan dan membedakan mereka dengan orang-orang yang bukan keturunan Abraham, orang-orang yang tidak menerima janji.
Galatia pasal yang kelima ayat yang kedua dikatakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu. Surat ini ditujukan kepada jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diberi keselamatan oleh Tuhan Yesus. Di saat mereka telah selamat, mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka melakukan sunat untuk mereka, maka dikatakan Kristus yang telah mereka percaya itu sama sekali tidak akan berguna bagi mereka. Jemaat yang terkasih, sunat itu adalah tanda. Janji itu yang memberikan adalah Tuhan. Tuhan memberikan janji bukan karena Abraham disunat, tapi karena Tuhan memberikan kasih karunia, beranugerah kepada Abraham, maka Abraham dipilih untuk keluar dari keluarganya, dari tempat dia tinggal, untuk dipimpin oleh Tuhan ke satu tempat di mana Tuhan akan pakai dia sebagai alat Tuhan menyatakan berkat-Nya. Lalu kita melihat di bagian ini, mengapa orang-orang non-Yahudi dikatakan tidak perlu atau jangan kamu menyunatkan dirimu, karena Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Tuhan Yesus memberikan mereka keselamatan, pembenaran hanya karena anugerah, bukan karena mereka ini orang yang baik, bukan juga karena mereka telah melakukan hukum Taurat terlebih dahulu, bukan karena mereka telah bersunat terlebih dahulu, maka mereka diselamatkan. Tetapi setelah mereka diselamatkan, setelah mereka memperoleh kebenaran, dibenarkan, mereka memperoleh kasih karunia dari Kristus, maka tidak perlu lagi ada tambahan sunat. Karena jikalau sunat yang dilakukan oleh manusia itu dapat menambahi kasih karunia Allah, maka kasih karunia Allah itu tidak ada gunanya. Ayat 3, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Karena bagi Musa dan umat Israel, sunat dilakukan sebagai tanda bukan hanya mereka umat pilihan Tuhan, tetapi sebagai tanda bahwa mereka mau dan sanggup melakukan seluruh hukum Taurat. Sebagai tanda, sebagai wujud mereka menyatakan bahwa mereka mau dan setia, maka mereka menyunatkan dirinya. Jadi kalau di ayat 3 dikatakan, sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat yang kita tahu 10 hukum Taurat, tetapi hukum-hukum yang lain yang tidak tertulis, yang secara tradisi diberitakan atau dinyatakan secara turun-temurun oleh bangsa Israel, itu sangat banyak, ratusan. Itu harus mereka lakukan. Ayat yang keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalau mereka merasa tidak lengkap percaya kepada Tuhan Yesus untuk bisa selamat dan memperoleh kasih karunia, mereka harus menyunatkan diri supaya diakui menerima janji Tuhan, maka dikatakan, maka kamu lepas dari Kristus. Karena kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesucian kita. Bahkan di saat kita masih berdosa, Tuhan Yesus yang datang menghampiri kita, menggerakkan hati kita, menyadarkan kita agar kita bertobat dan kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kasih karunia, anugerah yang luar biasa, yang selayaknya kita tidak dapatkan.
Bukan saja karena kita sudah berusaha tapi gagal. Tetapi sama sekali tidak ada usaha. Sama sekali kita tidak memiliki keinginan untuk baik. Untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan datang terlebih dahulu kepada kita. Roh Kudus menggerakkan hati kita, menyadarkan kita. Itu semua adalah kasih karunia yang Allah berikan. Anugerah yang sangat besar. Tidak ada secuil pun usaha dan jasa baik kita. Sehingga kita dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kalau melakukan hukum Taurat dengan segala usaha melakukan hukum Taurat. Berarti usaha manusia untuk melakukan supaya semua terpenuhi. Supaya semua sempurna. Supaya mereka memperoleh upah dari melakukan hukum Taurat, yaitu diselamatkan, dibenarkan. Kalau keselamatan yang telah kita terima dari Kristus, kita merasa perlu ditambahi oleh melakukan segala hukum-hukum, maka percuma Kristus, anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Enggak perlu kalau gitu. Anugerah dari Tuhan. Kita lakukan sendiri dengan usaha kita. Dengan keras. Tetapi kita tahu bahwa tidak ada satu orang Yahudi pun yang sanggup melakukan seluruh hukum Taurat bersama sekaligus dengan sempurna. Maka sia-sialah kalau kita mau melakukan hukum, mau bersunat demi mendapatkan keselamatan. Kalau kita menerima anugerah, itu sudah sangat cukup. Karena kita dibenarkan, itu bukan karena standar kita baik, maka Tuhan terima kita. Tetapi karena standar Tuhan yang menyatakan kita telah disucikan, telah diampuni dosanya. Hukuman telah ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Maka kita dibenarkan karena anugerah. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu cukup. Tidak perlu ditambahi dengan yang lain. Ayat 5, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab oleh roh dan karena iman, roh Allah, karena iman kita percaya dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, bersunat atau tidak bersunat, atau dengan kata lain orang Yahudi atau non-Yahudi, semuanya asal dia percaya dengan imannya kepada Tuhan Yesus, maka ia memperoleh kasih karunia Allah. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, mungkin tanpa kita sadari, kita telah melakukan hal-hal yang mirip seperti ini. Kita mungkin gak yakin, hanya percaya sama Tuhan Yesus kita selamat, kita dapat ditolong, kita dibenarkan. Saya hidup di lingkungan yang latar belakang Jawa. Ada tradisi-tradisi dan budaya-budaya Jawa. Mama saya sudah percaya Tuhan Yesus. Beberapa hari lalu katanya dia bermimpi, tapi enggak mimpi sih katanya ya. Benar-benar didatangi orang gitu. Orang besar katanya ya. Pegang tangannya, kayaknya mau diajak pergi gitu. Tapi mama saya enggak mau. Mama saya bilang, pergi sana pergi. Saya sudah percaya, saya sudah punya Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, beberapa waktu yang telah lalu, mama saya itu bikin bubur merah ya. Tahu ya bubur merah, ketan merah itu ya. Terus yang di tengahnya dikasih bubur putih merah, bukan merah-merah bendera ya, maksudnya gula merah gitu. Di tengahnya dikasih bubur putih. Dibagikan ke tetangga-tetangga, kita semua makan. Kalau saya sih karena enak ya, udah lama enggak bikin ya makan aja. Mama saya sengaja ngetanya, "Ma, kenapa kok bikin ini?" Saya bilang gitu ya. Ya enggak apa-apa gitu ya.
Terus tak tanya lagi, loh kenapa sih mah? Oh kan enggak ada apa-apa, enggak ada yang ulang tahun biasanya gitu ya. Ya biar itu loh segala molo ya orang Jawa bilang ya, segala kayak yang jahat-jahat gitu ya. Terus yang apa itu biar pergi gitu. Dalam hati saya berarti diusir sama bubur ya. Gitu ya. Lah terus yang makan bubur laksakno ya. Maksudnya diusir dari tempat kita lari ke tempat lain gitu kan. Bapak Ibu, keselamatan yang di dalam Kristus itu cukup. Tidak perlu lagi dengan melakukan ritual-ritual. Tidak perlu lagi dengan melakukan segala perbuatan-perbuatan apapun. Dulu saya rajin puasa Bapak Ibu, jadi enggak sebesar ini badan saya ya. Saya puasa Senin Kamis. Nah itu yang tahu Senin Kamis itu bukan secara alkitabiah ya. Senin Kamis. Katanya kenapa kok Senin Kamis? Kalau Senin Kamis itu kalau doanya itu lebih banyak dijawab sama Tuhan, lebih cepat katanya. 1, karena memang mau dijawab itu ya. 2, karena saya mau diet. Ya, jadi supaya makan gak kebablasan, saya itu rajin diet, saya rajin puasa Senin Kamis. Nah, Bapak Ibu, kita puasa atau enggak puasa, bahkan kita itu loh melanggar perintah Tuhan, kasih karunia-Nya itu tetap. Bukan karena kita enggak puasa atau lupa, makanya berkurang. Jawabannya sik direm-rem dulu gitu ya. Kasih karunia Tuhan itu begitu besar, tidak dipengaruhi sedikit pun dari usaha kita. Kalau Tuhan mau berikan berkat, enggak peduli apakah kita ini melakukan kebaikan itu sedikit atau banyak gitu. Tuhan mau jawab sekarang, ya Tuhan berikan jawaban sekarang gitu. Kadang di benak kita itu, di pemahaman kita, tradisi-tradisi itu mempengaruhi dan ambil bagian dalam menambah keselamatan, menambah berkat. Kalau itu kita pahami dan kita terima, maka Kristus tidak ada gunanya bagi kita. Pada waktu saya baca ini ya, Paulus itu sangat keras sekali menegur. Bukankah kita sering seperti itu Bapak Ibu? Kita yang masih ada dalam tradisi, apalagi yang kolot gitu ya, yang masih tradisional sekali. Kita sering melakukan itu. Apa enggak boleh toh bikin bubur merah? Boleh. Tapi jangan letakkan keselamatan dan harapan kita itu pada bubur merah. Lah kalau buburnya gosong, ya apa? Jemaat yang terkasih dalam Kristus, yang perlu kita ingat bahwa kasih karunia Allah itu sangat besar. Tidak perlu sedikit pun usaha kita dan tidak dipengaruhi oleh siapa kita. Paulus mengatakan di sini bukan berarti kalau mereka sudah selamat lalu mereka ikut-ikutan disunat, kebablasan gitu ya, salah gitu ya, terus sudah disunat, baru gitu keselamatannya hilang. Bukan seperti itu. Itulah anugerah, kasih karunia Allah. Di saat kita sudah diselamatkan, kita bisa masih jatuh dalam dosa. Dan kita sadar, kita bertobat, apakah keselamatan hilang? Enggak Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu tetap untuk kita. Jadi kita belajar di sini. Hanya memilih satu saja dan menghidupi satu itu saja di dalam hidup kita. Memilih kita menerima kasih karunia Allah di dalam hidup kita dan itulah yang menjamin keselamatan kita di bumi dan di surga. Tidak ada yang lain. Jadi seandainya ada yang mengatakan, kamu lupa ya, enggak doain papamu ya, enggak pergi ke kuburan ya, itu loh, enggak dikek bunga ta, kan barusan cengbeng ya, barusan itu ada bulan apa gitu ya. Kita tidak dicampuri, kita tidak dipengaruhi oleh tradisi. Memang kita secara etika, kita baik untuk menunjukkan hormat kita, untuk menunjukkan bahwa kita ini peduli dengan keluarga kita. Kisah Para Rasul 16 ayat 3, Timotius itu disuruh disunat atas perintah Paulus.
pada waktu dia mau pelayanan. Kita tahu Timotius ini campuran antara mama Yahudi, papa Yunani. Dia akan memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Maka perlu untuk menegaskan bahwa dia ini adalah keturunan, memiliki keturunan dari orang Yahudi, dia harus disunatkan. Tetapi di saat Titus, Galatia 2 ayat 3, diminta untuk disunatkan, maka Paulus gak mau. Kenapa? Karena bukan karena sunat, maka dia layak untuk melayani Tuhan. Tidak ada hubungannya, sunat gak sunat itu gak ada hubungannya. Di sini ada Injil palsu atau pengajar-pengajar palsu atau mungkin dikatakan orang-orang berlatar belakang Yahudi yang bagi saya ingin menyombongkan hidup kerohaniannya. Jadi yang pertama kita harus memilih satu Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh sombong rohani. Orang Yahudi dari sejak awal Abraham, dia telah dipilih Tuhan untuk menjadi pembawa berkat melalui Abraham dan keturunannya. Kemudian ditandai dengan sunat. Kemudian oleh Musa. Dan setelah itu Kristus datang. Bagi orang Yahudi yang mengajarkan hal ini yang ditentang oleh Paulus, dia mengatakan, kami orang keturunan yang memiliki satu hak yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena kami bersunat, karena itu kamu juga selayak seperti itu. Menuntut apa yang dituntutkan mereka itu kepada orang-orang yang baru percaya pada Tuhan Yesus, yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, yang bukan orang Yahudi. Sehingga di saat mereka mengajarkan itu, mereka merasa bahwa mereka ini lebih baik daripada orang-orang yang non-Yahudi itu. Kenapa? Karena bukan hanya kami terima Tuhan Yesus, tapi kami juga jelas-jelas orang pilihan Tuhan, kami ditandai dengan sunat. Kesombongan-kesombongan rohani itu akan muncul karena merasa bahwa mereka lebih baik daripada orang yang tidak bersunat. Bapak Ibu, kita ini hidup dan kita diselamatkan karena anugerah, di bawah kasih karunia. Jadi kita ini semua sama, gak ada yang lebih baik daripada yang lain. Karena usaha kita itu gak ada harganya di hadapan Tuhan. Jadi di saat kita bisa ibadah, di saat kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar, lebih baik daripada orang lain, jangan sekali-kali kita mengatakan aku lebih baik dari kamu dan kamu haruslah seperti aku. Karena yang memampukan kita melakukan lebih banyak dan lebih baik dari orang lain itu hanya kasih karunia. Hanya karena anugerah maka kita diberi oleh Tuhan. Talenta, karunia datangnya dari Tuhan. Setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Jangan sampai kita memiliki kesombongan rohani. Karena tidak ada satupun yang bisa kita andalkan, yang kita banggakan. Sehingga kita dipilih Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai gini ya, dia percaya Tuhan Yesus itu gara-gara aku. Dia lo sekarang itu enggak meninggalkan Tuhan itu gara-gara aku. Tidak ada Bapak Ibu. Paulus yang memberitakan Injil kepada banyak orang pun, dia dikatakan, dia hanya alat Tuhan. Dikatakan di dalam Galatia juga, baiklah kita melihat diri kita, dan kita menilai diri kita, dan kita bisa berbangga karena diri kita. Karena kita sudah melakukan apa yang diminta dan melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Berbangga karena Kristus telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Bukan kita menyombongkan akan apa yang telah kita lakukan. Bapak Ibu, yang ketiga yang perlu kita ingat.
kita harus menentukan pilihan. Kenapa Bapak Ibu? Karena pilihan yang kita ambil itu menentukan bukan hanya selama di dunia ini, bahkan di masa yang akan datang. Dikatakan di dalam Galatia pasal yang keempat mulai 21, Hagar dan Sarah. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-25. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Ini adalah sebuah kiasan, ayat 24. Ini adalah sebuah kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Dan yang satu adalah Sarah. Ayat 22, saya mundur lagi, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Yang dari istri sahnya adalah Sarah. Sarah diberi janji oleh Tuhan akan mendapatkan anak. Janji, anak janji. Tetapi Hagar memiliki anak karena anak lahiriah. Secara lahiriah, dia menjadi istri Abraham dan dia punya anak. Dan anak serta keturunannya ini adalah anak-anak lahiriah. Anak dari Sarah itu anak janji, bukan semata-mata karena lahiriah menikah dengan Abraham, tapi ada janji di dalamnya. Janji Allah itu berlaku sampai dengan selama-lamanya. Lahiriah, apa yang lahiriah? Yang kita lakukan melalui hukum Taurat, kita bisa lakukan selama kita mampu melakukannya. Selama tubuh kita, niat kita itu baik, maka kita bisa melakukan hukum Taurat. Maka di saat kita sudah tidak ada, kita tidak bisa dan tidak mampu, maka keselamatan itu akan berhenti. Pertolongan dan janji dari melakukan hukum Taurat itu akan berhenti. Tetapi kasih karunia Allah yang datangnya dari janji, janji Allah itu tetap akan kekal selama-lamanya. Walaupun kita mati, janji itu akan terus nyata. Jadi kita tinggal pilih, kita mau ikut yang kasih karunia Allah kita terima dengan iman, atau kita menerima sesuatu yang lahiriah yang kita lakukan dengan kekuatan kita. Itu semua berpengaruh dalam kehidupan kita, bukan hanya sekarang tapi di masa yang akan datang. Kalau saya menggambarkan seperti ini Bapak Ibu, ada dua anak A dan B. Anak A ini memiliki papa mama kandung yang mengasihi dia, yang menerima dia, apapun dia apa adanya, dengan penuh kasih. Dan pasti akan memberikan yang terbaik buat anaknya ini. Tapi yang B, dia ini mempunyai ayah atau orang tua angkat. Di mana kalau dia nakal, mempermalukan mama papanya ini bisa memindahkan dia, tidak lagi mengangkat dia anak. Anak yang dikasihi oleh papa mamanya, walaupun dia melakukan hal-hal yang mungkin mengecewakan atau mendukakan papa mamanya, dia tetap dikasihi oleh papa mamanya.
Karena papa mamanya bukan melihat apa yang dia lakukan sehingga papa mamanya itu mengasihi dia. Tapi papa mamanya melihat dia ini sebagai anugerah dari Allah. Dia dikasihi. Dia melihat anak ini sebagai pemberian, sebagai sesuatu yang berharga di mata papa mamanya. Tetapi kalau B, di saat dia melakukan segala sesuatu itu dinilai, Bapak Ibu. Bisa jadi diterima atau enggak diterima oleh orang tua yang mengangkat dia. Karena mengharapkan anak angkatnya ini baik terus, menyenangkan hatinya terus. Kalau Bapak Ibu jadi kedua, misal ya, jadi anak A dan anak B, mana yang enak? A, ada yang pilih B? Atau enggak tahu? Pilih A. Bapak Ibu, di dalam setiap kehidupannya, dia tidak dibayangi dan tidak dihantui oleh apa yang akan dia lakukan itu mempengaruhi apa yang dia dapatkan. Apa yang dia lakukan itu tidak mempengaruhi apa yang diberikan oleh papa mamanya. Karena dia tahu, apapun yang dia lakukan, semaksimal apapun, bahkan di saat dia jatuh pun papa mamanya akan memberikan yang terbaik kepada dia. Tapi kalau yang B, setiap apa yang dia lakukan, dia selalu khawatir, benar enggak? Dia selalu was-was, dia selalu berusaha terus memikirkan seolah-olah dia terbelenggu. Apa yang aku perbuat ini menyenangkan enggak? Apa yang aku perbuat ini bisa jadi berkat enggak? Atau aku ini nanti dapat sesuatu yang baik enggak? Atau dapat hukuman? Atau dapat nanti bahkan enggak diakui sebagai anak? Kalau saya menggambarkan, kalau kita di dalam kasih karunia, kita seperti anak A. Kita tidak diperbudak, kita tidak diperhamba, kita tidak diikat oleh apa yang kita lakukan nanti mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan sebaik apapun, bahkan mungkin di saat kita jatuh dalam dosa pun, nggak mempengaruhi kasih karunia Tuhan pada kita. Tapi kalau anak B, kita masih hidup di dalam hukum, maka setiap gerak-gerik kita ini selalu berpikir, selalu kita harus ingat, ini hukumnya benar enggak ya? Kalau salah hati-hati loh ya, nanti kamu dapat kutukan, nanti kamu dapat akibatnya. Dalam setiap gerak-gerik kita selalu dibayangi ketakutan, seolah-olah kita diikat oleh hukum itu. Bapak Ibu, kasih karunia Allah kita terima, itu yang menolong kita memiliki relasi dengan Allah. Karena yang memberi keselamatan kita itu Allah, pribadi, yang menjamin kita. Tapi kalau kita melakukan hukum, kita tidak memiliki relasi dengan Allah. Karena kita menganggap hukum itu yang memberikan kita kelayakan untuk datang kepada Allah. Apa yang akan kita pilih Bapak Ibu? Tapi ingat, kalau kita seperti anak A, kita ada di dalam kasih karunia, bukan berarti kita mempergunakannya dengan sembarangan. Galatia pasal yang ke-6 terakhir itu sebagai peringatan. Ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya kalau dia sudah di dalam Kristus. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Bukan karena sunat, walaupun memang dia telah disunat.
Jadi mari kita melakukan kehidupan kita di dalam kasih karunia Allah itu dengan sukacita. Karena kita tahu kita mendapatkan banyak, karena kita tahu mendapatkan yang baik, maka kita bersukacita. Dan sukacita itu mendorong kita untuk melakukan dan hidup yang baik, bersyukur kepada Allah. Itu alasan kita melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan penuh kasih kepada saudara-saudara kita. Karena kita telah memperoleh kasih karunia. Bukan karena ingin mendapatkan keselamatan atau ingin mendapatkan berkat, maka kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Bukan. Mari kita kembali di dalam kehidupan kita. Apakah kita telah sungguh-sungguh memahami dan kita telah memilih hanya kasih karunia Allah, hidup di dalam Allah, bukan hidup dengan kekuatan atau karya atau perbuatan baik kita, sehingga kita diselamatkan. Apakah kita bermegah rohani? Karena segala sesuatu itu hanya anugerah, bukan karena kita mampu. Yang terakhir, mari kita melihat bahwa apa yang kita pilih itu menentukan masa depan hidup kita. Marilah kita hidup menurut kasih karunia Allah, agar di dalam hidup kita merasakan bebas, merdeka, tidak dibelenggu oleh hukum-hukum yang selalu meneror atau mengingatkan setiap orang yang tidak melakukan itu akan memperoleh hukuman. Kalau misalnya seseorang terikat dalam hukum, dia lupa melakukan hukum, maka ada akibatnya. Tapi kita di dalam kasih karunia, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup kami. Engkau telah datang menyelamatkan kami, Engkau memampukan kami untuk kami dibenarkan di hadapan Tuhan, dan kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Siapakah kami Tuhan, kalau Engkau rela datang dan mengasihi kami, berkorban mati di salib menggantikan hukuman kami. Terima kasih ya Tuhan. Ingatkan itu agar kami selalu bersyukur dan melakukan yang terbaik dalam hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh mengingat bahwa di dalam dunia ini tidak ada satu usaha pun, tidak ada satu jalan pun yang memampukan manusia selamat dan dapat datang kembali kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, berkatilah setiap mereka. Tuhan tolong berikan mereka hikmat untuk mereka bisa memiliki kehidupan di tengah-tengah tradisi dan budaya di sekitar kami dengan baik, sehingga kami boleh menyatakan hanya iman kepada Kristus saja yang mampu menyelamatkan kami. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap orang yang belum percaya. Kami mohon kuasa Roh Kudus bekerja melalui apa yang kami lakukan, melalui apa yang boleh kami tunjukkan dan kami katakan, biarlah mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama siang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kita akan bersama membaca NCC sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Apakah mereka yang beriman kepada Kristus seharusnya mengusahakan keselamatan mereka melalui perbuatan mereka sendiri
dan melalui cara lain? Tidak, karena segala sesuatu yang diperlukan bagi keselamatan ditemukan di dalam Kristus. Mengusahakan keselamatan melalui perbuatan-perbuatan baik berarti menyangkal bahwa Kristus adalah satu-satunya penebus dan juru selamat. Bapak Ibu, hari ini persembahan akan dijalankan 2 kali, kantong merah untuk persembahan rutin dan kantong biru untuk persembahan diakonia. Mari kita naikkan pujian Janji yang Manis. Kita akan pujikan pertama dulu, selanjutnya petugas persembahan bisa menjalankan pelayanannya. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Oh, tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku andalkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, kita berdiri bersama. Kita katakan, janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang setia, Allah yang senantiasa menepati setiap janjinya dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh membawanya di hadapan Tuhan sebagai ucapan rasa syukur kami untuk setiap berkat yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan persembahan kami ya Tuhan, Kau yang memakai setiap majelis yang akan mengelola persembahan ini, hingga boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersama berdoa juga untuk hamba-Mu Evangelis Jane yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya di sekolah, dimanapun hamba-Mu berada. Kau pakai lebih dahsyat lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa untuk setiap kami jemaat di tempat ini.
Kami rindu Tuhan, Engkau memakai setiap kami untuk boleh melayani Tuhan. Satukan hati setiap kami bersama dengan setiap hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Setiap majelis, pengurus komisi, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah kami hati yang sehati, sepikir untuk memajukan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan di tempat ini, dalam pekerjaan, dalam setiap apapun pergumulan hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat dalam pekerjaan, dalam studi mereka, maupun yang bekerja dari rumah, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami percaya kami punya Allah yang setia, Allah senantiasa menopang akan kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan kehidupan kami di sepanjang minggu ini, sampai kami bertemu kembali di ibadah di minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bersama menutup ibadah kita. Siang hari ini kita akan naikkan doksologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Evangelis Jen dan kita tutup dengan Amin Song. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita dan pulang dalam kehidupan kita, dan biarlah kasih karunia yang daripada Yesus Kristus terus ada dalam hidup kita, menolong kita, memampukan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai Kristus datang kembali. Amin. Dipersilakan duduk, ibadah kita selesai, dipersilakan mengambil saat teduh, dan selanjutnya dipersilakan pada majelis. Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, selamat hari Minggu kami ucapkan mewakili hamba Tuhan dan para majelis, dan terima kasih buat penginjil Jen yang sudah melayani firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati penginjil Jen dalam kehidupan dan pelayanan beliau. Terima kasih juga untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan hari ini, untuk WL, singer, pemain musik, Asyel dan kolektan, serta tim multimedia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Minggu depan kita tetap ibadah pukul 9:30, dilayani oleh Pendeta Julius. Ini dari Sekolah Kristen Kalam Kudus ada ibadah Paskah
tanggal 27 April. Bapak Ibu Saudara bisa menghadiri kalau tidak ada acara ya. Jadi sekolah mengundang untuk ibadah Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, kami para majelis dan hamba Tuhan sudah menetapkan untuk ibadah doa setiap hari Rabu keempat setiap bulannya ini kita akan adakan di rumah-rumah. Nah, untuk minggu besok karena sudah Rabu keempat, untuk wilayah lokasi gereja dan sekitarnya itu ada bertempat di rumah Bapak Harimoniaga. Jadi pukul 6 sore. Jadi yang rumahnya di dekat gereja bisa langsung ke sana atau yang membutuhkan jemputan nanti mungkin akan dikoordinir oleh Bu Aive. Jadi yang rumahnya lokasi yang berdekatan dengan gereja silakan ke rumah Bapak Harimoniaga pukul 6 sore. Sedangkan yang wilayah satunya itu bertempat di rumah Bapak Robi atau Ibu Fani di daerah Bukit Palma. Jadi daerah Bukit Palma ya daerah Citralen, Manuan, Benowo dan lain-lain silahkan menuju ke tempatnya Bapak Robi atau Ibu Fani. Jadi mohon perhatiannya pada jemaat sekalian. Jadi setiap Rabu, setiap bulan kita akan Rabu keempat ya, kita akan mengadakan doa ini di rumah-rumah. Jadi untuk Rabu besok bertempat di Bapak Harimoniaga pukul 6 sore dan satunya bertempat di Bapak Robi atau Ibu Fani pukul 7 ya, jadi lebih malam enggak apa-apa karena kan masih muda-muda, karena kalau di Pak Hari ini kan mungkin beliaunya sudah tua jadi mungkin butuh waktu istirahat lebih cepat gitu. Jadi doanya kita majukan pukul 6 yang di Bapak Harimoniaga ya. Untuk penjemputan hanya ke rumahnya Bapak Harimoniaga aja. Yang di daerah Citralen, Bukit Palma dan sekitarnya berangkat sendiri-sendiri ya. Jadi mohon perhatiannya Bapak Ibu jemaat sekalian untuk doa Rabu besok. Dan jimpitan kita akan adakan setiap minggu. Ya, kita terus doakan untuk mobil gereja ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.